Kembali lagi di channel Akmal Stay. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Piki Naki akhirnya terjun di dunia bisnis. Apakah ini artinya sebentar lagi Piki Naki akan pensiun dari sosial media? Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut, sekaligus membahas soal Melisha yang sekarang dikenal sebagai pacar Piki Naki. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Selama ini kita mengenal Piki Naki sebagai sosok yang suka mencoba hal yang baru, dan dia juga selalu berhasil melakukannya. Jika kita lihat dari sisi Piki Naki sebagai YouTuber, dia yang membuat konten Omet TV menjadi viral, dan saat Omet TV mulai melemah, Piki Naki juga yang menghadirkan konsep Omet TV Real Life yang berhasil mencapai jutaan views. Bukan hanya itu, keputusan Piki Naki membagi fokusnya ke TikTok ternyata membuat karirnya semakin berkembang. Piki Naki tidak butuh waktu lama untuk mendapat banyak penghargaan dari TikTok. Dan ternyata TikTok juga menjadi jembatan Piki Naki untuk memulai sesuatu yang baru. Мне очень нравится изучать языки, и прямо сейчас я разговариваю с моим другом. И Nanti saya panggil Halid Nur aja. Jika kalian simak pembahasan kita sebelumnya, fans sempat mempertanyakan apa sebenarnya tujuan Piki Naki tiba-tiba bertemu Menteri Pekerja Imigran. Akhirnya kita sudah mendapatkan jawaban itu. Ternyata Piki Naki bertemu Bapak Abdul Qadir Karding sebagai salah satu perwakilan dari PT Urda Dipta Arkatama. Sekedar info buat kalian, perusahaan itu adalah perusahaan jasa konsultan dan jasa bisnis, dan Piki Naki sekarang telah menjabat sebagai Direktur Marketing PT tersebut. Kalian pasti juga penasaran bagaimana cara Piki Naki mendapatkan posisi sebagus itu, padahal dia baru terjun dalam dunia bisnis. Seperti yang admin katakan di awal, keputusan Piki Naki untuk fokus di TikTok telah membawanya ke jalan ini. Karena berkat TikTok, Piki Naki dikenal spender yang bernama Papa Naya, dan dia juga yang mengajak Piki Naki untuk menjadi direktur marketing di PT tersebut. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi. banyak bahasa tuh kita tahu beberapa kalimat lah, beberapa kata, beberapa kalimat. Cuma yang bisa ngobrol sama orangnya itu yaitu Indonesia, Inggris udah pasti, Spanyol, Ada bisa ya? Spanyol, Rusia, Bisa ya? Turki karena mantan ya. Itulah generasi muda seperti Anda yang jago-jago begini dimintai tolong oleh negara untuk membantu. Gitu adinda. Sejak Piki Naki diumumkan menjadi Direktur Marketing di PT Urda Dipta Arkatama, fans juga mengatakan Piki Naki pernah memperjelas bahwa dia akan pensiun dari live TikTok untuk fokus ke jabatan barunya. Tapi sampai sekarang, admin belum menemukan cuplikan live-nya, jadi kita tidak bisa memastikan hal itu. Tapi menurut admin sendiri, walaupun Piki Naki sekarang menjadi Direktur Marketing, dia tidak akan berhenti menjadi influencer. Karena dengan tetap menjadi influencer, dia bisa mempromosikan perusahaannya ke banyak orang. Tapi kalian juga harus tahu, jabatan sebagai Direktur Marketing itu memiliki tugas yang lebih kompleks. Jadi kemungkinan besar jika Piki Naki secara penuh menjadi Direktur Marketing, dia pasti akan mengurangi waktunya untuk live di TikTok dan lebih fokus ke pekerjaannya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mel, kita doain Vicky bisa balikan sama Tuba ya. Amin. Aku harus gimana sih?
aja. Kalau aku sih terserah Vicky ya. Masa aku harus gimana? Jawab amin. Aduh ya astaga. Tapi kok kayaknya Vicky lebih bahagia sendiri ya. Saat fans meminta Melissa ikut mendoakan Vicky Naki balikan dengan Tuba, Melissa memang mengatakan amin, tapi dia juga spontan mengatakan, "Aku harus bagaimana?" Banyak fans menganggap hal itu sebagai bukti bahwa Melissa memang memiliki harapan kepada Vicky Naki. Dia khawatir Vicky Naki akan kembali ke masa lalunya. Tapi Melissa langsung memperjelas bahwa dia tidak seperti itu dan malah mengatakan Vicky Naki lebih bahagia tanpa Tuba. Pernyataan ini tentu mengundang beragam reaksi dari fans, tapi kalian juga harus tahu, Melissa bisa mengatakan hal itu karena dia sudah sangat mengenal Vicky Naki. Menurut pandangan Melissa, setelah Vicky Naki putus dari Tuba, Vicky terlihat lebih bahagia. Tapi, apakah Melissa mengatakan hal itu karena dia memiliki harapan kepada Vicky? Kita belum bisa menyimpulkannya sekarang karena Melissa sendiri selalu mengatakan Vicky Naki itu sahabat baiknya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Lepas Vicky kalau sama Kak Melissa sebenarnya sama aja guys. Gini, kita tuh bisa live enak, bisa ketawa-ketawa. Itu tergantung ketemu siapanya. Terus kita sefrekuensi apa enggak, bisa ngomong-ngomong enggak gitu. Jadi bukan karena ketemu akunya, mungkin kayak kita sefrekuensi karena kita temenan. Tapi kayak Vicky nggak sama aku doang, misalnya sama siapa ya, dia main sama siapa aku juga nggak tahu sih. Dia bisa main sama siapa aja ya. Cewek Korea itu, nah dia juga senyum-senyum karena sefrekuensi sama dia. Terus sama siapa? Sama Papa Sergei itu senyum-senyum. Jadi kayak bukan karena akunya, tapi karena sama siapanya, sefrekuensi apa enggak gitu. Saat melihat fans sangat mendukungnya bersama Vicky Naki, Melissa pun memperjelas Vicky Naki suka live bersamanya itu karena mereka sefrekuensi. Hal menarik di sini, Melissa juga menyebut Connie dan Sergei memiliki chemistry yang sama kepada Vicky Naki. Walaupun ini adalah cara Melissa supaya fans tidak mengira dia suka kepada Vicky, tapi tanpa Melissa sadari, dia sudah membocorkan. Selama ini, Melissa diam-diam membandingkan dirinya dengan teman live Vicky Naki yang lain. Melissa tidak menganggap dirinya spesial bagi Vicky Naki karena Vicky juga melakukan hal yang sama kepada cewek lain. Jika kita lihat hubungan Vicky Naki sebelumnya, saat dia berusaha dekat dengan Tuba, Vicky tidak memperlakukan Tuba seperti teman omenya yang lain. Dia justru memberi perhatian lebih kepada Tuba, tapi kita belum melihat itu terjadi kepada Melissa. Menurut admin sendiri, hal yang dikatakan Melissa sudah benar. Saat ini Vicky Naki hanya menganggap Melissa sebagai teman. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau misalnya selama kalian PDKT, kalian tuh bingung ya mau ngomong apa ya, kok dia berhentiin chat aku ya, kok jawabnya singkat ya, berarti kalian nggak sefrekuensi. Kalau misalnya kalian benar-benar cocok, kalian sefrekuensi, kamu nggak perlu cari topik buat chat itu jalan. Chat itu bakalan jalan sendiri kalau misalnya emang kalian sefrekuensi gitu. Gitu sih kalau kata aku. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini. Dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like, karena masih banyak hal yang akan kita update di channel ini. Oke, sampai jumpa di next content.